Jangan bilang gak sempat, cukup luangkan 10 menit, tubuh kamu bisa lebih sehat dan lebih segar. What it takes to come Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulam Tiara Sari, mahasiswa dari Fakultas Farmasi di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan tubuh dengan cara sederhana, yaitu dengan rutin melakukan olahraga ringan setiap hari. Video ini dibuat dengan pendekatan KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi, untuk menyampaikan pesan kesehatan yang mudah dipahami, informatif, dan tentunya berguna untuk kehidupan sehari-hari kita semua. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita pahami dulu yuk apa itu olahraga. Kenapa sih olahraga itu penting? Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dan bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Manfaatnya sangat banyak loh, seperti membantu meningkatkan aliran darah, memperbaiki kualitas tidur, mengurangi stres, dan menjaga kesehatan mental. Jangan lupa juga, olahraga bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri dan membuat kita merasa lebih bahagia. Menurut WHO, 81% remaja di dunia kurang aktif secara fisik. Angka ini mencakup 84,7% perempuan dan 77,6% laki-laki. Sementara itu, 27,5% orang dewasa juga kurang aktif, yang menyebabkan risiko tinggi terhadap berbagai penyakit kronis. Di Indonesia, survei Populix mencatat bahwa 68% masyarakat hanya berolahraga 1-2 kali seminggu, dan hanya 6% yang rutin setiap hari. Studi dari Stanford University menemukan bahwa rata-rata orang Indonesia hanya berjalan sekitar 3.500 langkah per hari, padahal standar global adalah minimal 5.000 langkah. Data dari Sport Development Index pun menunjukkan bahwa partisipasi olahraga masyarakat Indonesia baru mencapai 32,7%, jauh dari rekomendasi WHO yaitu 60%. Terbaru WHO, sekitar 1,4 miliar orang dewasa di dunia menempatkan diri mereka pada resiko penyakit kronis akibat kurangnya aktivitas fisik. Apa bahaya dari kebiasaan mager alias malas gerak? Inilah fakta data. University of Hong Kong ini menyebutkan dampak jangka panjang dari tidak pernah berolahraga ini sama berbahayanya dengan merokok. Nah, penelitian ini juga dilakukan di tahun 2004 ini menyebutkan sekitar 20% penyebab kematian orang dewasa berusia 35 tahun ke atas itu adalah kurang berolahraga. Nah, dikatakan juga seorang yang malas berolahraga ini juga berisiko besar terkena penyakit kronis seperti penyakit jantung, ada juga penyakit kanker, osteoporosis. Saat kamu mulai olahraga, seperti lari atau lompat, tubuh langsung memberi respons. Jantung berdetak lebih cepat agar darah membawa lebih banyak oksigen ke otot-otot. Paru-paru bekerja lebih keras untuk mengambil oksigen dari udara. Ototmu memakai energi dari glukosa dan lemak yang berasal dari makanan. Saat energi dipakai, tubuh menghasilkan panas. Nah, disinilah tubuh mulai berkeringat. Keringat itu membantu menurunkan suhu tubuh biar kamu nggak kepanasan. Ini cara alami tubuh menjaga keseimbangan. Kalau kamu rajin olahraga, tubuh akan beradaptasi. Paru-parumu jadi lebih kuat, jantung lebih efisien, dan otot makin Hasilnya, kamu lebih sehat, nggak gampang lelah. Dan moodmu juga jadi lebih baik karena tubuh melepas hormon bahagia seperti endorfin. Olahraga ringan yang bisa dilakukan setiap hari. Tidak perlu keluar rumah atau menghabiskan waktu berjam-jam. Berikut adalah beberapa jenis olahraga ringan yang bisa kamu lakukan di rumah, yang tidak hanya bermanfaat untuk tubuh, tapi juga menyenangkan. Yang pertama itu adalah jalan cepat atau jogging. Cocok untuk semua usia, mudah dilakukan di sekitar rumah atau di taman. Olahraga ini bisa memperkuat jantung, membakar kalori, dan menenangkan pikiran.
Yang kedua ada senam atau stretching ringan. Bagi yang jarang berolahraga atau sering merasa pegal, senam ringan dan stretching sangat membantu untuk membuat tubuh lebih lentur dan mengurangi ketegangan otot. Yang ketiga ada latihan angkat beban ringan atau body weight. Contohnya push up, sit up, squat, atau plank. Latihan ini cocok bagi yang ingin membentuk otot dan nggak butuh alat tambahan, cukup dengan berat badan sendiri. Selanjutnya naik turun tangga. Untuk yang nggak sempat keluar rumah, naik turun tangga selama 5-10 menit bisa melatih kaki dan membakar kalori secara tepat. Lalu Zumba atau dance cardio. Suka musik? Zumba bisa jadi pilihan. Olahraga sambil menari membuat tubuh kita keringetan dan happy. Lalu selanjutnya ada bersepeda. Bersepeda di luar rumah atau menggunakan sepeda statis bisa melatih kaki, jantung, dan tentunya bisa menyegarkan pikiran. Lalu ada main olahraga ringan bareng teman. Olahraga sambil bermain seperti badminton atau futsal sangat seru dan enggak terasa capek karena kita juga bersosialisasi. WHO menyarankan agar setiap kelompok usia melakukan aktivitas fisik yang sesuai. Bayi di bawah 1 tahun disarankan bermain interaktif dan tummy time selama 30 menit sehari. Anak usia 1-4 tahun harus aktif fisik selama 180 menit per hari. Anak dan remaja usia 5-17 tahun harus melakukan aktivitas fisik selama 60 menit setiap hari, dengan tambahan latihan otot dan tulang 3 hari dalam seminggu. Orang dewasa usia 18-64 tahun disarankan 150-300 menit aktivitas fisik moderat atau 75-150 menit aktivitas berat per minggu, ditambah latihan kekuatan 2 hari dalam seminggu. Orang lanjut usia 65 tahun ke atas perlu latihan keseimbangan dan kekuatan 3 hari atau lebih dalam seminggu. Dan wanita hamil atau pasca melahirkan disarankan beraktivitas aerobik moderat selama 150 menit per minggu serta latihan penguatan otot. Jadwal sederhana. Di hari Senin, kita bisa memulai minggu dengan jalan cepat selama 30 menit. Bisa dilakukan di pagi hari sebelum aktivitas atau sore hari setelah pulang beraktivitas. Lalu di hari Rabu, kita melakukan latihan kekuatan dengan menggunakan berat tubuh sendiri seperti push up, squat, dan plank. Durasinya cukup 20 hingga 30 menit saja. Lalu kemudian di hari Jumat, waktunya bersenang-senang sambil tetap aktif. Cobalah mengikuti Zumba atau dance cardio selama 30 menit. Selain menyehatkan, kegiatan ini juga bisa meningkatkan mood kita. Terakhir di hari Sabtu, manfaatkan waktu luang untuk beraktivitas bersama teman atau keluarga seperti bersepeda santai atau bermain badminton. Ingat, aktivitas fisik tidak harus berat atau rumit, yang penting adalah konsisten dan dilakukan dengan senang hati. Olahraga yang berlebihan membawa risiko jika tidak dilakukan dengan bijak. Berolahraga terlalu intens tanpa memberi tubuh cukup waktu untuk pulih dapat menyebabkan kelelahan, cedera, gangguan tidur, atau bahkan masalah jantung. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik dan waktu untuk memulihkan tubuh. Tips berolahraga dengan aman. Dengarkan tubuh. Jika merasa lelah atau nyeri, beristirahatlah sejenak. Variasikan jenis olahraga. Cobalah berbagai jenis olahraga agar tidak bosan. Istirahat yang cukup. Jangan lupa untuk memberi tubuh waktu untuk pulih setelah berolahraga. Jangan berlebihan. Berolahraga dengan porsi yang sesuai dengan kondisi tubuh agar tetap aman. Ayo mulai dari sekarang, jangan menunggu sampai sakit dulu baru sadar pentingnya olahraga. Cukup 10 menit setiap hari bisa jadi awal perubahan hidup yang lebih sehat. Yuk mulai bergerak dan ajak orang-orang sekitar kita juga ikut bergerak. Karena menjaga kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke orang-orang terdekatmu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.